Perkenalkan, nama lengkap saya Benedikta Maria Serafina Sengkuen, biasa dipanggil Dikta. Saya dari semester 2A, salah satu mahasiswi Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang katekese umat. Katekese umat terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, sejarah dan pengertian. Yang kedua, tujuan. Dan yang ketiga, proses. Saya akan menjelaskan sejarah katekese umat. Yang pertama, PPKI tahun 1977 muncul gagasan katekese umat sebagai arah katekese di Indonesia sampai masa kini. PPKI 2 tahun 1980 kembali ditegaskan gagasan katekese umat dari PPKI 2 agar lebih operasional. PPKI 3 pembinaan pembina katekese umat. PPKI tahun 2004 masih tentang katekese umat. PPKI 2 menghasilkan rumusan katekese yang terdiri dari 6 hal pokok. Yang pertama, katekese umat diartikan sebagai komunikasi iman. Yang kedua, dalam katekese umat kita beraksi tentang iman kita. Yang ketiga, yang berkatekese adalah umat. Yang keempat, dalam katekese yang menjemaat ini memimpin katekese bertindak terutama sebagai pengarah dan pelancar. Yang kelima, katekese umat merupakan komunikasi iman. Yang keenam, tujuan komunikasi iman dalam katekese umat adalah yang pertama, supaya dalam terang Injil. Yang kedua, kita bertobat kepada Allah. Yang ketiga, semakin sempurna beriman, berharap, mengamalkan cinta kasih. Berdasarkan rumusan PPKI 2 tersebut, nampak beberapa aspek katekese umat yang harus diperhatikan. Yang pertama, subjek katekese umat. Contohnya, umat atau peserta. Yang kedua, berguru kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran. Yang ketiga, yang dilakukan dalam katekese umat. Contohnya, saling membantu. Yang keempat, hasil yang diharapkan seperti saksi-saksi Kristus. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang katekese umat. Yang pertama, membawa umat sampai pada perjumpaan pribadi dengan Kristus. Yang kedua, membantu, membentuk, dan membina jemaah Kristiani. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang proses katekese umat. Langkah yang pertama, proses mengatasi dan menyadari suatu fenomena tertentu dalam masyarakat yang kita angkat sebagai tema katekese umat. Proses katekese umat. Langkah yang kedua, menyadari dan merefleksikan situasi yang telah dianalisis dalam terang sabda Allah. Langkah yang ketiga, memikirkan dan merencanakan aksi untuk bertindak. Langkah pertama dan kedua, bertujuan supaya kita menjadi lebih sadar akan panggilan kita sebagai orang beriman untuk bertindak memperbaiki keadaan. Terima kasih.